Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Suhaila, NIM 1120026, kelas HKIA. Saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa penjajahan. Pada poin pertama, menjelaskan tentang Islam politik dan hukum agama Islam. Politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Meskipun Rasulullah tidak menetapkannya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menentukannya. Asas-asas sistem politik Islam antara lain: A. Hakimiyah ilahiyah, B. Risalah, C. Khilafah. Pada masa penjajahan Belanda, paling tidak ada dua pendekatan kebijakan pemerintahan waktu itu terhadap pemberlakuan hukum Islam, yaitu pada masa VOC dan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama, pada zaman VOC tahun 1602 sampai 1880, tanggal 25 Mei 1670, hukum Islam terutama perdata Islam telah mendapatkan legalitas pemberlakuannya secara positif, yaitu adanya resolusi pemberlakuan kumpulan hukum berisi hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang dikenal dengan Compendium Freien. Resolusi ini merupakan peraturan yang pertama kali terbit yang berisi kompilasi hukum Islam. Yang kedua, permulaan abad ke-19 menandai suatu titik balik dengan berakhirnya kontrol VOC dan mulainya pemerintahan yang langsung oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam tahun-tahun berikutnya, hukum Islam secara bertahap dikebiri oleh otoritas penjajahan Belanda. Ini dapat dilihat pada kebijakan Gubernur Jenderal Daendels tahun 1808 sampai 1811 yang mengeluarkan suatu ordonansi pada tahun 1808 untuk daerah pantai pesisir pantai utara Jawa. Ia menentukan bahwa kepala masjid atau penghulu harus bertindak hanya sebagai penasehat dalam suatu pengadilan umum ketika para pihak yang berperkara adalah orang-orang Islam. Yang kedua, peradilan agama masa penjajahan Belanda. Beberapa macam peradilan menurut Supomo tahun 1700 pada masa Belanda. Terdapat 5 buah tatanan peradilan, antara lain 1. Peradilan Gouvernement, tersebar di seluruh daerah Hindia Belanda. Yang kedua, peradilan pribumi, tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu di Karisitenan, Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Timur, Manado dan Sulawesi, Maluku, dan di Pulau Lombok dari Karisitenan, Bali, dan Lombok. Yang ketiga, peradilan Swapraja, tersebar hampir di seluruh daerah Swapraja, kecuali di Pakualaman dan Pontianak. Yang keempat, peradilan agama, tersebar di daerah-daerah tempat kedudukan peradilan Gouvernement di daerah-daerah dan menjadi bagian dari bagian peradilan pribumi atau di daerah-daerah Swapraja dan menjadi bagian dari peradilan Swapraja. Yang kelima, peradilan desa, tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan peradilan Gouvernement. Di samping itu, ada juga peradilan desa yang merupakan bagian dari peradilan pribumi atau peradilan Swapraja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.